Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yunita Aprilia Huan dalam edisi Belajar Bersama. Jadi teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai komponen-komponen komunikasi yang ada dalam komunikasi internasional. Salah satu komunikasi internasional yang saya pilih di sini adalah COP26. Jadi teman-teman, COP26 atau dalam bahasa Inggrisnya merupakan Conference of the Parties atau dalam bahasa Indonesianya adalah Konferensi Perubahan Iklim, merupakan suatu pertemuan di mana berbagai negara, kurang lebih ada 197 negara. Bayangkan begitu banyak negara berkumpul di suatu tempat untuk mendiskusikan perubahan iklim yang terjadi di global, secara global. Kali ini peristiwa yang saya pilih ini terjadi pada tahun 2021. Jadi teman-teman, pada peristiwa itu, pada pertemuan ke-26 itu, mereka semua berkumpul di sana. Di sana ada organisasi-organisasi internasional yang sangat banyak. Ada berbagai negara yang banyak, bahkan ada organisasi-organisasi non-pemerintahan yang banyak juga. Semuanya itu berkumpul dan melakukan komunikasi atau penyebar informasi mengenai perikliman secara global. Sudah pasti dengan penyebaran informasi yang terjadi, ada komponen-komponen komunikasi yang terdapat di dalamnya. Nah teman-teman, komponen-komponen komunikasi apa saja yang terdapat dalam COP26? Saya akan menjelaskannya berikut ini. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen komunikasi itu apa saja sih? Menurut Lasswell, komponen komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, komunikan. Dan yang terakhir, ada feedback atau umpan balik. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Lasswell bahwa ada 5 komponen komunikasi, maka kita dapat menyimpulkan komunikasi apa saja yang terdapat dalam peristiwa COP26. Jadi dalam peristiwa COP26 ada beberapa komponen komunikasi di antaranya. Yang pertama, ada komunikator. Sudah pastinya ada komunikator teman-teman. Jadi komunikator ini adalah mereka yang menyampaikan informasi atau memberitakan informasi. Dalam COP26, mereka-mereka yang menyampaikan informasi bisa berupa organisasi-organisasi internasional dan aktivitas iklim. Ya, mereka bisa menyampaikan informasi. Jadi mereka bisa disebut dengan komunikator, tepat sekali komunikator. Yang kedua sudah tentunya pasti ada pesan, ada message nih di dalamnya. Dalam peristiwa COP26 sudah pasti ada informasi dong teman-teman, informasi-informasi mengenai perubahan iklim, apa saja hal-hal yang menyebabkan perubahan iklim dan bagaimana mengelola itu semua, itu disebut dengan informasi. Jadi komponen kedua adalah informasi. Nah teman-teman, yang ketiga ada channel atau media. Jadi setelah penyampaian informasi dilakukan, setelah informasi didapatkan, ada namanya channel atau media atau saluran-saluran apa saja sih yang digunakan untuk menyampaikan, menyebarluaskan hasil daripada konferensi tersebut. Jadi teman-teman, dalam peristiwa COP26 ini ada beberapa media yang digunakan, banyak sekali ya. Yang pertama ada media cetak. Mereka menggunakan media internasional seperti pemberitaan internasional secara cetak untuk menyebarluaskan hasil daripada apa yang telah didiskusikan. Yang kedua ada media internet. Media internet seperti sosial media, blog, web dilakukan dan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara luas. Yang ketiga juga ada media elektronik seperti televisi, radio, itu juga digunakan dalam peristiwa konferensi perubahan iklim ini. Berikutnya ada namanya penerima atau komunikan. Jadi komunikan ini adalah orang-orang yang menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh pihak sebelumnya. Siapa saja yang disebut dengan komunikan dalam peristiwa COP26 ini. Jadi teman-teman, COP26 ini menjadi komunikan bukan saja mereka yang mengikuti secara langsung diskusi yang terjadi di sana, tidak. Namun semua yang menerima peristiwa ini atau menerima informasi dari para peristiwa ini disebut dengan komunikan. Jadi siapa saja, masyarakat secara umum, masyarakat global, pemerintahan, bagian kesehatan, mereka semua disebut sebagai komunikan. Dan yang terakhir ada namanya feedback atau tanggapan. Jadi feedback atau tanggapan ini bagaimana tanggapan publik mengenai informasi yang telah didapatkan. Dalam hal ini merupakan peristiwa COP26. Jadi dengan informasi yang diberikan oleh COP26, mereka memberitahukan bahwa bagaimana untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari namanya perubahan iklim secara global, maka masyarakat memberikan feedback
dengan menjaga lingkungan sekitar, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu disebut dengan feedback, atau bagaimana masyarakat mengumpan balik atau memberikan dampak atau efek dari informasi yang telah mereka dengar. Itu disebut sebagai feedback. Dari yang telah saya jelaskan mengenai 5 komponen komunikasi, saya harap teman-teman dapat mengerti dan dapat memaknai komponen-komponen komunikasi apa saja yang ada dalam komunikasi, terkhususnya komunikasi internasional. Dan saya harap juga teman-teman dapat memahami bahwa komunikasi internasional itu sangat penting guna untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.